Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Azahra, mahasiswa baru Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya atau FPSP UNY dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2602 0330 050. Di sini saya akan membacakan catatan yang telah saya buat berdasarkan tugas materi 11, yakni praktik manajemen waktu. Yang pertama adalah poin jadwal 8 matkul dalam 1 minggu. Pada hari Senin, terdapat 2 mata kuliah yang diajar. Yang pertama pada pukul 9.20 hingga pukul 11, yakni Pronunciation Skills. Yang kedua adalah pada pukul 13.20 hingga pukul 15, yakni Olahraga dan Kebugaran Jasmani. Pada hari Selasa, hanya ada 1 mata kuliah yang diajar pada pukul 9.20 hingga pukul 11, yakni Pre-Intermediate Oral Communication Skills. Kemudian pada hari Rabu terdapat 3 mata kuliah yang diajar pada pukul 7.30 hingga 9.10, yakni Bahasa Indonesia. Kemudian dilanjut pukul 9.20 hingga 11, yakni Pre-Intermediate Written Communication Skills. Dan yang terakhir pada pukul 11.10 hingga pukul 12.50, yakni Pre-Intermediate Oral Communication Skills. Kemudian pada hari Kamis terdapat 3 mata kuliah juga yang diajar. Yang pertama pada pukul 9.20 hingga pukul 11, yakni Manajemen Pendidikan. Kemudian pada pukul 11.10 hingga 12.50, yakni Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Dan yang terakhir pada pukul 13.20 hingga 15, yakni Pre-Intermediate Written Communication Skills. Dan yang terakhir pada hari Jumat hanya ada satu mata kuliah yang diajar, yakni pukul 13.20 hingga pukul 15, yakni Pancasila. Yang kedua adalah simulasi 1 hari kuliah dari bangun tidur hingga tidur lagi. Di sini saya mengambil simulasi pada hari Rabu. Pada perkiraan pukul 5 hingga 5.30 saya bangun tidur dan kemudian melanjutkan sholat subuh. Setelah sholat subuh, perkiraan setengah 6 hingga pukul 6 saya sarapan, membersihkan dan merapikan rumah terlebih dahulu, kemudian mandi. Pada perkiraan pukul 6.30 hingga pukul 7 saya siap-siap dan kemudian berangkat ke kampus. Kemudian pada pukul 7.30 hingga pukul 9.10 saya telah masuk kelas, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemudian dilanjut pada pukul 9.20 hingga pukul 11, yakni mata kuliah Pre-Intermediate Written Communication Skills. Disusul pada pukul 11.10 hingga 12.50, yakni mata kuliah Pre-Intermediate Oral Communication Skills. Setelah itu pada pukul 13 hingga 13.20 perkiraan, saya akan menggunakan waktu itu sebagai istirahat sebentar seperti sholat zuhur lebih dahulu, makan, dan yang lain-lain. Kemudian pada pukul 13.30 hingga pukul 15, waktu ini akan saya gunakan untuk diskusi kelompok, organisasi, ataupun yang lainnya. Kemudian pada pukul 15.30 hingga pukul 16, perkiraan saya akan melakukan sholat asar terlebih dahulu sebelum pulang dari kampus. Kemudian pada pukul 16.30 hingga pukul 17 saya sudah sampai di rumah dan akan beristirahat sebentar sembari menunggu sholat maghrib. Kemudian pada pukul 18.30 hingga pukul 19 saya akan melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, kemudian baru melanjutkan review ulang mata kuliah yang telah saya pelajari pada hari tersebut. Kemudian dari pukul 7 hingga pukul 21.30 saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan pada hari tersebut dan juga mempersiapkan untuk mata kuliah keesokan harinya. Kemudian pada pukul 21.30 hingga pukul 22 saya memutuskan untuk istirahat dan tidur.
Pada poin ketiga, yakni pembagian waktu kuliah, tugas organisasi, belajar mandiri, kegiatan sosial, olahraga, dan istirahat. Untuk kuliah, saya akan mengikuti sesuai arahan dan jadwal KRS yang telah saya cetak. Kemudian untuk tugas, perkiraan 2 jam setiap hari atau setiap malamnya. Kemudian untuk organisasi, 1 hingga 2 kali pertemuan setiap minggu. Untuk belajar mandiri, perkiraan 1 hingga 2 jam. Kemudian olahraga minimal 30 menit, 3 kali seminggu. Kemudian kegiatan sosial saya bagi menjadi 2, yakni 1 jam setiap hari bersama keluarga, kemudian 1 hingga 2 jam setiap hari bersama teman. Kemudian untuk istirahat, 6-8 jam per hari. Poin yang keempat, yakni cara membagi waktu, konflik kegiatan, evaluasi jadwal setelah 2 minggu, dan alat pencatat jadwal. Untuk waktu, saya akan membuat skala prioritas dari yang terpenting dan mendesak hingga yang tidak terlalu penting dan mendesak. Kemudian untuk alat pencatat jadwal, saya menggunakan Google Calendar sebagai reminder harian. Kemudian juga saya menggunakan Google Notes sebagai to-do list saya. Untuk konflik kegiatan, apabila misalkan ada tugas-tugas dari mata kuliah yang berbeda, saya akan mendahulukan tugas kuliah dengan tenggat waktu yang lebih awal dibandingkan dengan tugas-tugas mata kuliah lainnya dengan tenggat waktu yang lebih lama. Misalkan juga apabila ada bentrokan kegiatan dari kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya, saya akan lebih memprioritaskan kegiatan yang lebih penting dan yang lebih mendesak dibandingkan kegiatan lain yang tergolong santai dan tidak terlalu mendesak. Kemudian untuk evaluasi jadwal setelah 2 minggu, pasti saya akan mencatat kegiatan saya selama 2 minggu apa saja, kemudian akan saya lihat ulang ke notes saya yang berisikan apa saja yang telah saya lakukan selama 2 minggu. Dan apabila saya melihat ketidaksesuaian berdasarkan notes yang telah saya tulis, mungkin saya akan saya rubah sedikit bagian pada jadwal yang ada di notes agar saya bisa mengikuti kegiatan dengan lebih mudah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.